Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Mendengar ini, orang-orang menjadi penasaran satu persatu. Beberapa bahkan menatap Luo Jinyan untuk melihat apakah dia benar-benar bisa memanggil komandan. Pada saat itu, angin bertiup kencang, dan ketika angin berhenti, seorang pria berzirah hitam mendarat di depan semua orang, lalu menancapkan pedang hitam ke tanah, yang langsung membuat retakan di depan Lintian. Orang-orang menarik napas, tetapi beberapa mengenali komandan tersebut dan berkata, itu benar-benar Komandan Guyun, Qin Heishi. Apa? Dia Qin Heishi? Ya, katanya dia anggota keluarga Qin dari dinasti hantu. Jelas beberapa orang, sementara yang lain berkata, orang ini, identitasnya tidak sederhana. Lebih dari itu, katanya meskipun dia hanya jenderal hantu dan dewa bintang 2, kekuatannya tidak kalah dengan bintang 3. Anak tingkat emas ini pasti tamat, kan? Para penjaga dan Luo Jinyan dengan hormat berkata kepada Qin Heishi, Komandan Qin. Qin Heishi tampak serius dan menatap Lintian. Kau menyerah dengan sukarela atau harus aku paksa? Itu saja yang bisa kau lakukan? Ucapan Lintian langsung disambut ejekan keras. Jelas, orang-orang mengira Lintian terlalu sombong. Para penjaga dinasti hantu saling menertawakan, kau buta, nak? Bukan cuma buta, otaknya rusak juga. Luo Jinyan mengejek, nak, lihat kekuatan komandan kami dan bandingkan dengan kekuatanmu. Terus kenapa? Lintian tidak peduli, membuat orang-orang semakin marah dengan segala makian mereka. Qin Heishi menatap Lintian tajam, nak, kau yakin tak mau menyerah? Kalau kau tak mau malu, lebih baik pergi sekarang, jawab Lintian, membuatnya kembali jadi bahan tertawaan. Xin Yun di sampingnya pun tidak tahan. Apa kau sedang membual berlebihan? Lintian tidak menjawab, tapi Qin Heishi langsung berkata dingin, kalau begitu, aku tidak akan ramah lagi. Setelah itu, pedang hitam membentuk bayangan pedang yang menerjang Lintian seperti bayangan tertiup angin. Semua orang berpikir bahwa jika serangan ini kena, roh Lintian pasti akan hancur. Tapi Lintian baik-baik saja, bahkan tersenyum, terlalu lemah. Semua orang terdiam. Bahkan para penonton mulai berbisik. Xin Yun yang berada di sebelah Lintian menatapnya seperti melihat monster. Para penjaga dinasti hantu pun terbelalak, dan Qin Heishi kaget, orang ini, kenapa tidak terjadi apa-apa padanya? Lintian menatap mereka yang tidak berani bergerak, masih ada trik lain? Nak, jangan sombong. Qin Heishi membalas, lalu pedangnya melayang dan menyerang Lintian. Tapi Lintian mengulurkan tangan, menangkap pedang itu, dan tersenyum, pedang sampah seperti ini mau dipakai melawanku? Begitu kalimat itu selesai, pedang itu dihancurkan, membuat semua orang bingung. Qin Heishi pun langsung marah, berani-beraninya kau menghancurkan pedangku? Itu cuma pedang sampah, jangan terlalu dipikirkan. Nak, aku akan membunuhmu. Kali ini, Qin Heishi mengayunkan tangan kanannya, dan bayangan pedang muncul mengelilinginya. Pedang-pedang itu seperti bayangan yang mengepung. Para penonton pun terkejut, itu teknik pedang bayangan jiwa milik keluarga Qin. Pedang itu luar biasa hebat. Aku dengar jika bayangan pedang mengepung roh, maka bisa sangat melukainya. Benarkah sekuat itu? Benar, kata mereka. Xin Yun langsung mundur menjauh dari Lintian agar tidak terkena dampaknya. Qin Heishi menatap Lintian dan mengancam, nak, kau masih punya kesempatan untuk menyerah, atau kau akan hancur. Inikah teknik pedang yang hebat itu? Qin Heishi tidak tahan lagi. Teknik ini adalah kebanggaan keluarga Qin, dan dia sangat bangga telah menguasainya. Tapi sekarang Lintian meremehkannya, membuat Qin Heishi marah besar dan langsung menyerang Lintian dengan bayangan pedang. Bayangan pedang mengelilingi Lintian, dan roh Lintian tampak bergetar, seakan-akan hancur. Para penjaga dinasti hantu pun bersorak. Luo Jinyan berkata pada Qin Heishi, Komandan Qin, Anda luar biasa. Hanya tingkat emas, kena teknik pedangku pasti mati, ujar Qin Heishi bangga. Para penonton pun mulai merasa kasihan pada Lintian. Xin Yun berteriak, kalau kau mati, bagaimana dengan guruku? Namun Lintian tetap berdiri sambil tertawa. Teknik seperti ini mau membunuhku? Tapi, Xin Yun khawatir Lintian tak sanggup lagi. Namun Lintian tersenyum, dan bayangan pedang itu malah diserap ke dalam rohnya satu persatu. Tapi Lintian tetap baik-baik saja.
Sedikit membuang waktu, kata Lin Tian dengan bosan, membuat orang-orang kembali tercengang. Bahkan Qin Heishi mulai tergagap, tak mungkin. Kau cuma di tingkat emas, bagaimana bisa menahan teknik pedangku? Aku sudah bilang, kau terlalu lemah, kata Lin Tian, lalu mengangkat satu tangan dan melepaskan serangan penghancur maya. Qin Heishi langsung terkena dan tubuhnya berasap. Orang-orang ketakutan dan mundur. Semua orang kaget, dia melukai Qin Tong. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin tingkat emas bisa melukai Jenderal Hantu dan Dewa Bintang 2? Tak ada yang percaya Lin Tian bisa melukai Qin Heishi. Para penjaga dinasti hantu pun ketakutan. Luo Jinyan bertanya dengan cemas, Komandan Qin, Anda baik-baik saja? Tentu saja, hanya anak tingkat emas. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Jawab Qin Heishi meskipun wajahnya pucat. Luo Jinyan bertanya dengan canggung, Komandan, lalu sekarang kita harus bagaimana? Apalagi? Pasang formasi. Formasi? Ya, pasang formasi awan hantu kita. Qin Heishi berkata sambil terengah, dan Luo Jinyan pun segera memerintah para penjaga, pasang formasi. Para penjaga langsung terbang ke udara dan menghilang. Qin Heishi mengangkat tangan ke langit, dan awan pun berkumpul. Dia berkata dengan sombong, Nak, rasakan dahsyatnya formasi awan hantu kami. Begitu dia selesai bicara, Lin Tian langsung terperangkap oleh awan tebal, membuatnya tidak terlihat. Mati? Tanya beberapa orang. Yang lain berkata, formasi awan hantu itu formasi ilusi legendaris. Benar, jika terjebak dalam formasi awan hantu, tanpa kekuatan dewa, tak mungkin bisa lolos. Anak itu hanya di tingkat emas, bukankah dia pasti tamat? Itu jelas. Namun Xin Yun tampak murung dan berkata, Guruku, dia masih di dalam sana. Namun Qin Heishi berteriak ke arah awan, Bocah, jika kau tidak ingin mati, menyerahlah sekarang juga, atau dalam seperempat jam kau akan menjadi orang bodoh, lalu akan disiksa jika masih hidup. Siapa sangka Lin Tian malah tertawa dari dalam awan, cuma formasi ilusi, bukan masalah besar. Bukan masalah besar? Sombong sekali kau. Qin Heishi mencibir, tapi Lin Tian tersenyum dan muncul dari dalam awan. Orang-orang mengira mereka salah lihat, jadi mereka berkedip. Tapi saat menyadari bahwa itu benar-benar Lin Tian, mereka semua terkejut. Apa-apaan ini? Qin Heishi kebingungan. Xin Yun menatap Lin Tian dengan tatapan aneh, bahkan merasa dia sangat menakutkan. Lin Tian tersenyum dan berkata, Kan sudah kubilang, formasi sampah. Kau? Qin Heishi tampak serius, tapi Lin Tian hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Oke, cukup basa-basinya. Maksudmu apa? Qin Heishi tidak mengerti, tapi bayangan-bayangan Lin Tian menyebar dan langsung menghancurkan semuanya. Qin Heishi tak sempat melawan, langsung terluka parah dan tubuhnya mengeluarkan asap. Semua orang di tempat itu terpana, sementara Lin Tian memandang Xin Yun yang masih melongo dan tersenyum. Ayo, kenapa bengong? Oh. Wajah Xin Yun tampak aneh, tapi Lin Tian tetap santai dan berjalan maju. Para penonton mulai ramai membicarakan Lin Tian, bahkan ada yang ingin berteman dengannya. Namun Lin Tian menolak bicara dengan mereka satu persatu karena sedang terburu-buru. Xin Yun pun bercanda, kau dingin sekali, ya. Dingin? Kalau ku beritahu mereka sifat aslimu, mereka pasti bingung kau itu tinggi hati atau dingin. Berani-beraninya kau. Xin Yun langsung menatap tajam, tapi Lin Tian hanya tertawa licik, jadi jangan asal bilang aku dingin. Mendengar ini, Xin Yun mencibir, baru punya sedikit kemampuan saja sudah merasa hebat. Lin Tian hanya tertawa tanpa menjawab, dan Xin Yun bertanya lagi dengan heran, kau tidak tahu apa itu rendah hati? Kenapa harus rendah hati? Kau ini, Xin Yun sampai kehabisan kata dan hanya bisa memandu jalan dengan diam. Setengah jam kemudian, mereka tiba di kaki gunung. Gunung ini adalah lokasi Ghost Wasteland, atau disebut juga Gunung Wasteland. Roh hantu di sekitarnya sangat tipis, hampir tidak terasa. Namun Lin Tian merasa aneh, tempat seperti ini bisa punya buah berlimpah? Itu karena buah-buahan itu menyerap semua roh hantu di sekitar sini, makanya tempat ini jadi seperti ini. Oh, jadi begitu. Setelah paham, Lin Tian langsung membuka Divine Eye Skill dan mengamati gunung untuk melihat ada keistimewaan apa. Ia melihat bahwa roh hantu di gunung ini sangat padat di satu tempat tertentu, seolah sengaja dikumpulkan dengan formasi, membuat area luar terlihat tandus dan kosong. Menarik. Lin Tian tersenyum melihatnya, dan Xin Yun menunjuk ke depan. Itulah Ghost Yard, tapi hanya dibuka sekali sehari. Sebelum dibuka, kita harus mengisi kebutuhan kita dulu, lalu naik gunung bersama yang lain. Semuanya boleh diminta? Tanya Lin Tian.
Dan Xin Yun menjawab, nanti di atas gunung ada orang yang akan mengevaluasi kebutuhan kita satu persatu, lalu memberi harga. Kalau mereka tidak mau menjual, ya sudah. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, jadi buah hantu ini tidak dijual bebas? Tentu tidak. Makanya guruku menyuruhmu datang. Kalau bisa sendiri, aku sudah ke sana, jelas Xin Yun. Lin Tian mengangguk, lalu menunggu, sementara orang-orang lain mulai menerima potongan kayu kecil berisi catatan kebutuhan mereka masing-masing. Setelah Lin Tian dan Xin Yun mendapatkannya, mereka duduk dan mencatat barang yang ingin dibeli. Xin Yun penasaran dan melirik Lin Tian, kau sungguh-sungguh mau menulis buah hantu? Kenapa tidak? Nanti kau diusir, tahu. Kau juga diusir sendiri, kan? Tanya Lin Tian. Dan Xin Yun menjelaskan, siapapun yang sudah menukar barangnya harus langsung pergi. Yang tidak bisa menukar juga harus turun. Hanya yang masih menunggu bisa tetap di sana. Kita ikut saja antre, santai saja, kata Lin Tian. Xin Yun heran, paling lama juga beberapa jam. Itu sudah cukup, jawab Lin Tian, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Xin Yun terus menatap Lin Tian aneh, sampai formasi dibuka dan terdengar suara keras, bersiap naik gunung. Orang-orang antre satu persatu. Lin Tian sengaja berada di urutan terakhir. Xin Yun bergumam, antre juga tak ada gunanya untukmu. Belum tentu. Saat Lin Tian memasuki formasi, dia menyelinap ke semak-semak, dan Xin Yun berseru, kau mau apa? Tapi Lin Tian memanggil satu bayangan untuk menemani Xin Yun. Xin Yun tidak tahu bahwa Lin Tian yang asli telah bersembunyi di hutan. Tidak apa-apa. Bayangan Lin Tian menjawab santai dan terus mengikuti rombongan naik ke atas gunung. Sementara Lin Tian yang asli mencari lokasi dengan roh hantu paling padat. Ia menduga tempat dengan roh paling kental adalah tempat buah paling berharga tumbuh. Akhirnya, Lin Tian mulai mencari di sekitar gunung, sementara bayangannya telah tiba di puncak. Di puncak ada sebuah aula. Mereka yang ingin menukar barang akan masuk satu persatu dan menyerahkan kayu berisi permintaan. Yang disetujui akan masuk ke dalam, yang tidak akan langsung diusir. Melihat ini, Xin Yun berkata, lihat, prosesnya cepat juga. Kalau begitu, 2 atau 3 jam cukup. Lin Tian bergumam. 2 atau 3 jam? Bisa jadi lebih cepat, kata Xin Yun, tapi Lin Tian tidak menjawab, hanya diam. Xin Yun bertanya lagi, kau benar-benar tidak ada rencana? Rencana apa? Misalnya sekarang pergi cari buahnya. Kau tahu aku banget, ya? Kata Lin Tian sambil tersenyum licik. Kau serius mau pergi? Tanya Xin Yun lagi, dan bayangan Lin Tian hanya tersenyum dan diam seolah tidak terjadi apa-apa. Xin Yun menggerutu, seperti ini saja, masih berharap dapat buah hantu? Kita lihat saja nanti, jawab bayangan Lin Tian dengan yakin, tapi Xin Yun tidak percaya dan berkata, kau baru bisa dapat kalau dunia hantu ini hancur. Tapi Lin Tian tetap tak menggubris, membuat Xin Yun hanya bisa terus ikut mengantre. Sementara itu, Lin Tian yang asli telah tiba di hutan kecil berisi berbagai pohon buah. Tapi tidak ada yang terlihat seperti buah hantu. Jangan-jangan buah hantu tidak terlalu mencolok, gumam Lin Tian. Karena belum pernah melihat wujudnya, ia hanya bisa merasakan buah-buahan satu persatu. Tak lama kemudian, Lin Tian merasakan kehadiran seseorang di dekatnya, jadi ia tetap bersembunyi dan mulai memperhatikan siapa yang muncul. Orang-orang itu adalah murid patroli kebun buah. Mereka terlihat berkeliling sambil mengobrol. Beberapa dari mereka mengeluh, benar-benar merepotkan harus berpatroli berkali-kali setiap hari. Tak ada pilihan lain. Siapa suruh ada orang yang naik ke gunung untuk menukar barang saat-saat seperti ini? Berani-beraninya mereka datang ke kebun buah. Yang lainnya mengangguk, merasa masuk akal, tapi tak berani melawan perintah, jadi mereka tetap melanjutkan patroli. Lin Tian mengintip mereka dan mendapati bahwa kekuatan para murid ini tidak terlalu tinggi. Lalu Lin Tian keluar dari tempat persembunyian. Orang-orang langsung menyadari kehadirannya dan berteriak, siapa itu? Aku tersesat. Bisakah kalian tunjukkan jalan keluar? Lin Tian berpura-pura bodoh. Tersesat? Mereka saling pandang, dan Lin Tian mengangguk, ya. Melihat bahwa Lin Tian hanya berada di tingkat Jin Shen, Dewa Emas, mereka tak menganggap serius. Seseorang menunjuk ke arah keluar yang tidak jauh dan berkata, keluar saja lewat sana, tapi jangan datang lagi lain kali. Lin Tian lalu tertawa dan berkata, aku cuma mau tanya satu hal. Orang-orang itu langsung tampak tidak sabar. Seseorang berseru, kau menerobos masuk ke sini, kami punya hak untuk menangkapmu. Masih berani tanya-tanya? Yang lain ikut memarahinya, namun Lin Tian tetap tersenyum, cuma satu pertanyaan. Jangan coba-coba. Cepat pergi, bentak seseorang,
dan yang lain juga mulai marah ingin mengusirnya. Tiba-tiba, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, terpaksa aku lakukan ini." Dalam sekejap, Lin Tian berubah menjadi banyak bayangan hantu, lalu mengeluarkan belenggu yang melilit para murid itu. Mereka hanyalah level Shen Huang, Kaisar Dewa, paling tinggi, dan tentu saja tak bisa melawan Lin Tian. Mereka ketakutan. "Jangan berusaha melawan. Kalian tidak punya tenaga lagi sekarang," kata Lin Tian sambil tersenyum. Orang-orang itu menatap Lin Tian seolah dia monster. Seseorang bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Lin Tian malah balik bertanya, "Bukannya seharusnya kalian pikirkan dulu, bisa hidup atau tidak? Anak muda, ini tanah hantu. Kalau kau melukai orang di sini, para sesepuh kami pasti akan tahu." "Benar. Saat itu kau tak akan bisa keluar hidup-hidup." Mendengar ini, Lin Tian justru tertawa, lalu mencabut roh mereka satu persatu dan menyegel mereka dengan segel jiwa. Seketika, mereka menyadari betapa mengerikannya Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian menarik kembali belenggunya dan tersenyum. "Sekarang, bisakah kalian menjawab pertanyaanku?" "Ya, ya." Semua mengangguk cepat. Lin Tian pun berkata, "Bagus begitu. Tuan, silakan tanya apa saja." "Ya, Tuan, silakan," kata mereka. "Aku ingin tahu, di mana buah hantu itu berada?" tanya Lin Tian. "Apa?" Mereka semua terkejut. "Ayo, katakan." Lin Tian tersenyum. Seseorang lalu menjelaskan, buah hantu itu hanya mekar sekali dalam 1.000.000 tahun dan hanya berbuah sekali. Katanya, setiap kali hanya ada 1 buah, dan itu langsung diambil oleh kepala pengurus, dekan. Buah ini sangat langka. Lin Tian lalu bertanya, bagaimana bentuk buah itu? Mereka mulai menggambarkan satu persatu, dan Lin Tian mengangguk paham. "Kalau begitu, di mana kepala pengurus itu?" "Dia ada di aula tanah hantu, Gui Huang Hall, dan biasanya sedang dalam pengasingan. Bahkan para sesepuh tidak bisa sembarangan masuk." Lin Tian bertanya lagi, "Jadi, hanya sesepuh saja yang bisa masuk?" "Betul," semua menjawab serentak. "Kalau begitu, kalian bisa memancing seorang sesepuh ke sini?" "Apa?" Mereka kembali terkejut. "Ada masalah?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Sebenarnya bisa, tapi sesepuh kami sangat kuat. Perbedaan kekuatan antara dia dan Anda sangat besar." Lin Tian hanya tersenyum. "Aku hanya tanya, kalian bisa atau tidak?" "Bisa sih, tapi Anda pasti tak bisa menanganinya." Lin Tian tetap tersenyum. "Oke, aku akan siapkan formasi. Setelah selesai, kalian bawa dia ke sini, mengerti?" Mereka pun mengangguk pasrah. Lalu Lin Tian menggunakan hutan di sekitar untuk membuat formasi dan menyambungkannya dengan formasi di kebun buah. Butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Setelah itu, ia menyuruh mereka memanggil sesepuh. Sesepuh yang datang adalah pengurus kebun buah, namanya Diu, dan biasanya dipanggil Dilau. Saat tiba, Diu tidak sadar bahwa dirinya berada dalam formasi, dan bertanya, "Katanya ada buah aneh, kenapa aku tidak melihatnya?" Semua saling melirik, tidak tahu harus menjawab apa. Diu mulai curiga, "Kalian bercanda ya?" Seorang murid gugup menjawab, "Dilau, seseorang ingin menemui Anda." "Siapa pula yang berani menipuku?" geram Diu. "Sebab aku bukan anak buahmu." Saat itu Lin Tian muncul dari udara dan berdiri di depan Diu. "Anak muda, siapa kau?" "Aku Lin Tian," jawabnya dengan santai. "Untuk apa kau mencariku?" "Aku ingin kau membawaku ke aula tanah hantu." "Jadi kau tahu tentang tempat itu?" "Aku baru tahu tadi, setelah mendengar bahwa hanya sesepuh yang bisa masuk," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Diu baru sadar telah dijebak, dan langsung memelototi para murid, "Kalian ini." Para murid mundur malu, dan seseorang berkata, "Dilau, silakan bicara saja dengannya. Kami tidak ganggu." "Pergi," teriak Diu, lalu Lin Tian berkata santai, "Sudahlah, jangan galak begitu. Aku yang menyuruh mereka membawamu ke sini. Ayo katakan, siapa pendukungmu?" tanya Diu sambil melirik ke sekitar. "Pendukung?" Lin Tian tampak bingung. "Jangan pura-pura. Kau pikir, dengan kekuatan Jin Shen bisa menangkap para dewa kaisar? Apa menurutmu?" balas Lin Tian santai. "Anak muda,
Aku tidak ada waktu bermain-main, teriak Diu. Lin Tian justru tersenyum, aku juga tak sedang bermain-main. Dasar tak tahu diri. Diu langsung mengayunkan telapak tangannya. Boom. Semua orang terkejut. Tapi Lin Tian tetap berdiri santai dan berkata, kekuatanmu kira-kira setara dengan setengah langkah menuju kekuatan dewa tingkat 70. Mustahil. Kau cuma di tingkat Jin Shen. Bagaimana bisa menahan seranganku? Jangan bilang kamu. Bahkan jika dewa sendiri datang, hasilnya sama. Tapi seperti katanya, dewa tidak akan datang ke tempat seperti ini. Diu tak tahan lagi. Diam. Kenapa aku harus diam? Omong kosong, teriak Diu, lalu dia mulai menggunakan berbagai jurus hantu dan teknik jiwa, menyerang Lin Tian dari segala arah. Orang-orang yang menonton di sekitar hanya bisa melongo, sampai akhirnya Lin Tian berkata, berapapun kesempatan yang kau dapat, kau tetap tidak bisa menyentuhku. Ketika mendengar ini, wajah Diu jadi jelek. Dia menghentikan serangannya dan menatap Lin Tian seperti melihat monster. Kau masih belum mau pergi? Tanya Lin Tian sambil tersenyum pada Diu. Diu lalu mengeluarkan sebuah jimat emas dan berkata dengan dingin, bocah, tahu nggak ini apa? Saat Lin Tian melihat jimat itu, ia melihat kilatan petir dan cahaya emas yang samar, lalu tertawa, itu jimat petir pembunuh jiwa emas. Sebuah jimat dengan kekuatan pembunuh yang sangat kuat. Kalau mengenai roh, bisa menyebabkan luka parah bahkan kehancuran. Bagus kalau kau tahu. Diu menatap Lin Tian dengan bangga, tapi Lin Tian santai saja, tapi jimat itu nggak ngaruh buatku. Nggak ngaruh? Kau tahu seberapa sakitnya kalau jimat ini kutempelkan padamu? Diu mengancam. Para murid di sekitarnya pun tampak terkejut dan cemas, karena kekuatan jimat itu memang mengerikan. Jika terkena, Lin Tian pasti mati. Namun Lin Tian tidak menganggap serius ancaman itu. Ia malah tersenyum. Ayo, tunjukkan padaku seberapa hebat jimatmu. Mendengar ini, Diu berkata dengan dingin, kalau kau ingin mati, akan kupenuhi. Setelah itu, dia mengalirkan kekuatan ke dalam jimat itu, dan jimat itu mulai menyala dengan cahaya emas dan kilat, lalu energinya menghantam Lin Tian. Para murid terlihat sangat tegang, sementara Diu berkata dengan bangga, kau pasti mati. Namun saat kilat emas menghilang, Lin Tian tetap berdiri sambil tersenyum. Kekuatan jimat ini memang hebat untuk orang biasa, tapi bagi aku, terlalu lemah. Tidak. Itu nggak mungkin. Kau cuma di tingkat dewa emas, kenapa nggak kena dampaknya? Jangan remehkan aku, kata Lin Tian sambil tertawa. Diu mulai panik dan mencoba kabur. Tapi anehnya, dia terus berputar-putar dan tak bisa keluar dari area itu. Para murid bingung, dan Lin Tian berkata, aku sudah pasang formasi di sini. Jadi, percuma kau mau kabur. Diu buru-buru balik badan dan menatap Lin Tian. Siapa sebenarnya kau? Aku. Bukannya sudah kukatakan? Namaku Lin Tian. Dan aku ingin kau membawaku ke aula hantu. Lin Tian tersenyum pada Diu, yang dengan gugup berkata, Kau bermimpi. Tapi Lin Tian melepaskan banyak roh iblis dan tersenyum, kau masih punya waktu untuk berpikir. Kalau tidak, aku akan mulai menyerang. Kau mau menyerangku? Sendirian? Diu tahu bahwa pertahanan Lin Tian sangat kuat, tapi dia pikir Lin Tian tidak akan bisa melukainya. Namun siapa sangka, Lin Tian malah menggunakan kekuatan jiwa Diu sendiri, dan menyerangnya dengan teknik penghancur. Tak butuh waktu lama, tubuh Diu mulai mengeluarkan asap karena serangan itu. Diu mencoba menggunakan teknik pelarian jiwa, tapi Lin Tian sudah siap. Ia cepat mengikatnya dengan rantai dan berhasil menahannya sebelum bisa kabur. Tidak mungkin. Diu terkejut, mendapati jiwanya terikat dan tak bisa melarikan diri. Para murid yang melihat pun tercengang. Hebat sekali. Bahkan penatua Di pun kalah darinya. Ini monster, bukan orang, semua bergumam. Sementara itu, Lin Tian menarik jiwa Diu sedikit demi sedikit, lalu tersenyum, maaf, kali ini kau harus rela. Kemudian dia menanamkan segel jiwa ke dalam tubuh Diu. Awalnya Diu marah dan mengancam, tapi begitu segel selesai, dia langsung berkata, Tuan, sudah nggak marah-marah lagi? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Diu pun gugup, saya tidak akan marah, Tuan. Mau antarkan aku ke aula hantu? Lin Tian tertawa kecil.
Diu ragu. Tuan, aku memang bisa pergi ke sana, tapi di dalam sana ada banyak penatua dan ahli tersembunyi yang sangat kuat. Kalau aku bawa Anda, mereka pasti tahu bahwa aku pakai alat sihir ruangmu. Aku akan bersembunyi di dalamnya. Lin Tian memerintahkan. Diu bingung, kenapa Anda ingin ke aula hantu? Aku ingin menemui kepala sekolahmu, jawab Lin Tian. Diu ketakutan. Tetuan, Anda serius? Kau pikir aku bercanda? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Diu gemetar, tapi kepala sekolah kami memiliki kekuatan tingkat 81,5, dan dia bahkan bisa melawan 4 atau 5 bintang jenderal hantu. Lin Tian meremehkan, jenderal hantu bintang 4 atau 5? Hanya segitu? Tuan, makhluk seperti hantu dan dewa itu sangat menakutkan. Tapi Lin Tian hanya tertawa. Menakutkan? Bagaimana dengan raja hantu? Dewa hantu? Apa bedanya? Untuk kami yang bukan dewa hantu, mereka seperti penguasa tertinggi. Diu menghela napas. Lin Tian paham kalau di dunia para hantu dan dewa, manusia biasa memang seperti semut di hadapan mereka. Tapi ia berkata dengan santai, di matamu, mereka mungkin luar biasa, tapi di mataku, mereka bukan apa-apa. Ucapan Lin Tian mengejutkan semua murid. Bagi mereka, hantu dan dewa adalah ras yang menguasai dunia, jauh lebih kuat dari manusia biasa. Apalagi raja hantu dan dewa hantu, mereka adalah puncak kekuasaan. Tapi Lin Tian, dia menganggap mereka sepele. Diu pun gemetar. Tetuan, saya tahu Anda hebat. Tapi kami di sini bahkan tak bisa menjadi dewa sepenuhnya. Kalaupun bisa, akan lenyap begitu saja. Dibandingkan dengan para dewa hantu itu, kami ini cuma semut. Ia mencoba memperingatkan Lin Tian bahwa manusia hanyalah makhluk lemah di dunia para dewa dan hantu. Tapi Lin Tian menjawab, kau hanya perlu membawaku ke kepala sekolahmu. Jangan banyak omong. Baik, Tuan. Diu tak berani membantah. Ia pun mengeluarkan alat sihir ruangannya, membiarkan Lin Tian masuk, lalu pergi dari tempat itu. Para murid saling pandang, lalu kembali berpatroli di kebun buah seperti biasa. Sementara itu, di aula pertukaran barang di depan lembah hantu, proses penukaran sudah setengah jalan. Xin Yun mulai cemas, kau benar-benar mau diam saja di sini, gak ngapa-ngapain? Tunggu saja, jawab Lin Tian dengan senyum licik. Melihat situasi Lin Tian, Xin Yun segera berpikir aneh, kau tidak ingin membantu guruku? Aku tidak ingin membantu Shifu Mu. Lalu, apa yang aku lakukan di sini? Tahu apa yang kau lakukan di sini? Xin Yun terdiam sesaat, sementara bayangan Lin Tian tampak seperti tersenyum. Tunggu saja, nanti ada kabar baik. Namun, Xin Yun tidak percaya. Ia berpikir dalam hati, orang ini, aku sedang berusaha berpikir logis. Lin Tian tetap menutup matanya, sementara Lin Tian dan Diu sudah sampai di aula hantu. Begitu mereka melangkah masuk, berbagai kekuatan ilahi langsung menyapu sekitar mereka. Setelah diyakini sebagai orang mereka, semua orang kembali menyimpan kekuatan ilahi mereka. Namun, Diu merasa cemas, ia berjalan dengan hati-hati sampai mereka sampai di sebuah lorong. Di ujung lorong, ada seorang pemuda duduk dengan pedang aneh. Pedangnya tampak seperti belum dibuka, awalnya terlihat tumpul, namun ketika Diu mendekat, pedang itu tiba-tiba menyala putih. Pemuda itu membuka matanya sedikit, dan Diu merasa canggung. Aku datang untuk mencari gurumu. Tak perlu menjelaskan, di Changlao. Pemuda itu bangkit dan menatap Diu dengan tatapan dingin. Diu bingung, kenapa? Pemuda itu mengangkat pedangnya. Pedangku, yang bernama pedang hantu Tianxi, bisa mendeteksi napas orang asing, bahkan jika tersembunyi dalam alat sihir khusus. Kau, kata pemuda itu. Di Changlao, apakah kamu akan menjelaskan atau aku yang menjelaskannya? Pemuda itu langsung menunjuk ke arah Diu, dan Diu mulai panik. Ia pun berkata pada Lin Tian, Tuan, dia adalah murid kepala sekolah, dan bakatnya luar biasa. Meskipun umurnya baru lebih dari 70, dia jauh lebih hebat dari aku. Ini masalah besar, kata Lin Tian. Lin Tian kemudian berkedip sejenak, lalu tiba-tiba muncul di depan pemuda itu, yang langsung merasa ragu, apa maksudmu, Diu? Ini tahap Dewa Emas? Dia sangat berbakat. Aku berencana untuk mengenalkan dia pada kepala sekolah dan menjadikannya muridnya. Diu langsung membuat alasan. Sangat berbakat?
Pemuda itu meragukan, dan Diu berkata, "Benar, meskipun dia hanya di tahap Dewa Emas, dia bisa dengan mudah mengalahkanku." "Dilau, kapan kamu suka berbohong?" Pemuda itu sama sekali tidak percaya, dan Diu buru-buru menjelaskan, "Tao Lai, apa yang kukatakan ini benar. Saya, Tao Lai, sudah melihat berbagai macam bakat, tapi belum pernah mendengar ada Dewa Emas yang bisa mengalahkan setengah dewa." Pemuda bernama Tao Lai itu tidak percaya dengan yang dikatakan Diu. "Jadi, jika dia bisa mengalahkanmu, apakah dia akan bisa masuk? Bagaimana menurutmu?" "Ya, tapi kalau aku membunuhnya, kamu harus menjelaskan apa yang terjadi," kata Tao Lai dengan dingin. Namun, dia tetap menatap Lintian dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" "Tak masalah," jawab Lintian, berpikir ini adalah tawaran yang bagus dari Diu. Setidaknya dia bisa mendekati kepala sekolah, dan tidak akan membuat pihak lain curiga bahwa dia punya tujuan tersembunyi, yang bisa menyebabkan mereka melarikan diri. Tapi Diu mengingatkan Lintian, dia sangat berbakat, kamu harus hati-hati. "Tenang saja, hanya setengah langkah dewa, tidak masalah," kata Lintian santai, tetapi Tao Lai tertawa padanya. "Setengah langkah dewa? Tidak masalah? Hahaha, anak muda, ucapanmu paling gila yang pernah kudengar, tapi budimu juga yang paling lemah." Setelah Tao Lai berkata begitu, dia langsung menusukkan pedangnya. Pedangnya tampak seperti belum dibuka, namun saat mendekati Lintian, cahaya putih menyala tiba-tiba, seluruh tubuh pedang berkilau dengan cahaya putih, dan langsung menusuk roh Lintian. Lintian memegang pedangnya dengan satu tangan, lalu tertawa dan menggerakkan pedang itu ke samping hingga tertancap di dinding. Diu menarik napas dan berkata, "Kekuatan yang luar biasa." Meskipun Tao Lai berada di tahap pertama Gui Huang Yuan, dia langsung merasa malu setelah pedangnya yang sangat kuat itu ditahan oleh seseorang di tahap Dewa Emas. Maka dia mengibaskan tangan kanannya, dan pedang emas berjumlah banyak langsung terkumpul dan menyerang Lintian. Lintian hanya tersenyum, dan membiarkan serangan itu mengenai rohnya. Namun, begitu pedang-pedang itu menyentuh rohnya satu persatu, tidak ada efek sama sekali pada Lintian. Bagaimana ini bisa terjadi? Tao Lai terkejut, jelas tidak bisa menerima kenyataan ini. "Kau pikir kau bisa bertemu kepala sekolah?" Diu tersenyum pada Tao Lai, namun Tao Lai berkata, "Dia hanya menahan seranganku, itu tidak berarti dia bisa mengalahkanku." Melihat Tao Lai begitu bersikeras, Diu menatap Lintian, "Bagaimana menurutmu? Kalau mengalahkanmu, apakah kita bisa masuk?" jawab Lintian. Tao Lai mengangguk, lalu sebuah pelindung emas terbentuk di sekitar rohnya, berpikir ini akan cukup untuk menahan serangan Lintian. Namun, Lintian menatapnya dan tersenyum, "Kamu yakin ingin mencobanya? Anak muda, kau hanya Dewa Emas." "Aku tidak peduli padamu," kata Tao Lai dengan percaya diri, tapi Lintian tersenyum padanya. "Kalau begitu, buka matamu, jangan berkedip." Tao Lai tidak tahu apa yang ada di pikiran Lintian, tetapi mendengus, "Ayo, aku akan lihat seberapa kuat dirimu." Lintian tampak tersenyum, lalu telapak tangannya mengumpulkan kekuatan dan jatuh tepat ke arah Tao Lai. Tao Lai tidak menganggap serius serangan itu. Dia mengira serangan Lintian tidak akan lebih dari itu. Namun saat kekuatan virtual itu mengenai Tao Lai, dia merasa tidak nyaman. "Berhenti." Lintian berhenti dan tersenyum. "Ada apa?" "Yah, aku baru-baru ini sedang berlatih, jadi tidak cocok untuk bertarung. Tapi aku akui, kau cukup tangguh, meskipun masih kalah dariku," kata Tao Lai dengan rasa malu. Lintian tidak menyangka orang ini begitu memikirkan harga dirinya. Sementara Diu menarik napas lega dan bertanya, "Jadi, kita bisa masuk?" "Harus tanya pada guruku. Kalau dia bilang oke, baru bisa masuk." Setelah itu, Tao Lai pergi ke pintu batu dan mengeluarkan sebuah jimat. Jimat itu adalah alat sihir suara, dan Tao Lai mengatakan apa yang dia ingin katakan lalu menyentuhnya di dinding. Jimat itu lenyap. Kemudian, Tao Lai berkata pada Lintian, "Tunggu sebentar." Diu tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Lintian. "Tunggu." Lintian tetap tenang, dan Diu berkata, sementara Tao Lai terus menatap Lintian dan bertanya, "Bagaimana caramu menahan pedangku?" "Karena pedangmu, bagiku, itu hanya mainan," jawab Lintian. "Mainan? Bagaimana mungkin?" Tao Lai tidak percaya, dan Lintian menunjuk ke pedang, yang terbang keluar dari dinding dan sampai ke tangan Lintian. Bukan hanya itu, Lintian memainkan pedang itu di tangannya dan berkata, "Pedang ini sebenarnya bagus.
Kau? Tao Lai terkejut melihat Lin Tian bisa mengendalikan pedangnya. Lin Tian kemudian melemparkan pedang itu ke sisi lain, dan Tao Lai mengambil pedangnya dengan bingung. Butuh puluhan ribu tahun untuk mengasah pedang ini, tapi kau hanya tahu tentang itu dan bisa mengendalikannya? Aku bilang, pedangmu itu mainanku, kata Lin Tian sambil tersenyum. Tao Lai mulai sedikit mengagumi Lin Tian, jadi dia cepat bertanya, "Nah, bisakah kamu memberitahuku apa kemampuanmu?" "Kemampuan apa?" "Ya, misalnya, bagaimana cara mengendalikan pedang?" Tao Lai menatap Lin Tian dengan penuh antusias, namun Lin Tian tersenyum padanya. "Tidak bisa saya katakan." "Kenapa?" "Itu adalah keterampilan unik saya. Kalau bukan murid saya tidak akan mengajarkannya." Lin Tian tersenyum padanya, tapi Tao Lai langsung panik. "Apakah harus menjadi muridmu?" "Ya." "Kalau begitu, kalau saya jadi muridmu, bagaimana kalau kamu ajarkan saya?" Tao Lai bertanya dengan penuh semangat, dan di sisi lain, Diu terkejut, "Itu tidak baik." "Kenapa tidak?" Tao Lai tidak mengerti, dan Diu menjelaskan dengan canggung, "Kamu murid Dekan. Kalau kamu menjadi muridnya, berarti kamu dan Dekan bukan?" Tao Lai terdiam sejenak, itu juga benar. Ketika Diu melihat Tao Lai memahami, dia merasa lega. Namun, Tao Lai melanjutkan, "Bagaimana kalau saya menjadi adik seperguruanmu?" Diu tidak menyangka Tao Lai akan mengusulkan itu, tetapi Lin Tian menggelengkan kepala dan tersenyum. "Tidak bisa. Saya bilang adik seperguruan, bagaimana kamu akan mengajarkannya pada saya?" "Saya bilang, hanya untuk murid." Lin Tian tertawa melihat Tao Lai yang sangat frustrasi. "Tidak, pasti ada cara lain." Lin Tian tidak berbicara lagi, tetapi ketika pintu batu tiba-tiba terbuka, Tao Lai langsung berbalik, dan Lin Tian juga melihat ke dalam. Saat itu, suara terdengar dari dalam, "Masuklah." Tao Lai terpaksa kembali ke keadaan normal dan berkata kepada Lin Tian, "Masuklah." Ketiganya kemudian masuk bersama. Di tempat gelap, Lin Tian melihat seorang pria dengan rambut putih dan tubuhnya tertutup duduk di sana. "Kamu ini apa yang disebut sebagai jenius seperti yang dikatakan Tao Lai?" Pria itu menatap Lin Tian dari balik rambutnya dan bertanya. Lin Tian menjawab, "Jenius, saya rasa tidak pantas." Dia bilang, "Apakah kamu ingin belajar dariku?" Pria itu bertanya lagi, dan Lin Tian berkedip. "Jika saya bilang tidak." Begitu kata-kata itu keluar, Diu menjadi gugup, sementara Tao Lai panik. "Kakak, itu bukan yang kamu katakan sebelumnya." "Saya bilang itu sebelumnya hanya untuk bertemu dengan dekanmu." Lin Tian tersenyum kepada dekan. Ketika Tao Lai sangat frustrasi, dekan bertanya curiga, "Oh, apa tujuanmu?" "Saya ingin buah hantu." Lin Tian berkata dengan lugas, dan Diu serta Tao Lai langsung terkejut. Dekan dengan rambut putih itu berkata, "Kamu pikir saya akan memberikannya kepadamu? Kamu tidak punya pilihan." Lin Tian tersenyum padanya, tetapi dekan tidak mengerti. "Apa maksudmu?" Bukan hanya dekan, Tao Lai dan Diu juga memandang Lin Tian dengan kebingungan. Mereka ingin tahu mengapa Lin Tian begitu yakin. Lin Tian tersenyum kepada mereka dan berkata, "Sangat sederhana. Jika kamu tidak memberikannya padaku, saya akan bergantung padamu. Kemudian urusanmu tidak akan selesai. Menurutmu, apa yang bisa saya lakukan untukmu?" tanya dekan, dan sebuah aura kuat keluar. 81 langkah setengah menuju penghormatan Tuhan, hampir mencapai posisi dewa, tetapi Lin Tian tersenyum, "Jangan buang-buang energi, kamu punya kekuatan, tetapi itu tidak akan bisa menyakitiku." "Mustahil." Pada saat itu, api dekan menyebar, lebih dari 60 lapisan api, menuju Lin Tian dan melingkupi roh Lin Tian. Mata Tao Lai dan Diu terkejut, namun Lin Tian mengabaikan api tersebut dan bahkan menyerapnya. Dia juga berkata, "Kamu pikir api ini berguna bagiku? Saya memiliki lebih dari 60 lapisan api, ditambah dengan kekuatanku yang 81, jadi kamu tidak akan bisa menghadapinya." Dekan berkata dengan percaya diri. Namun api tersebut segera menghilang, dan tubuh Lin Tian tidak terpengaruh sama sekali. Melihat pemandangan ini, ketiganya terkejut. Mereka menatap Lin Tian seperti melihat monster sampai dekan kembali dan menatap Lin Tian. "Bagaimana kamu melakukannya? Kamu benar-benar ingin tahu?" Lin Tian tertawa padanya, dan dekan dengan aneh menatap Lin Tian. "Tentu saja." Saat itu,
Lin Tian tersenyum aneh dan langsung mengeluarkan Raja Api, melampaui lapisan pertama 81 di tempat, yang membuat Dekan terkejut. Tidak, ini mustahil. Bagaimana bisa api ini melebihi lapisan 81? Tao Lai juga tercengang, apa yang terjadi? Apakah api benar-benar lebih kuat dari lapisan 81? Tanya Tao Lai. Ketika ketiganya merasa penasaran, Lin Tian mengumpulkan Raja Api dan melihat ke arah Dekan. Kalau kamu punya cara, ayo lakukan. Saya ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Singkirkan saya. Dekan terpaksa memainkan teknik hantu, yang berhubungan dengan api, dan terbang keluar dengan satu tangan. Bayangan tangan itu seperti tengkorak, yang langsung mengenai Lin Tian dengan keras, dan Tao Lai terkejut, telapak tangan tengkorak hantu. Namun dia ragu, sepertinya tidak ada pengaruh padanya. Apa? Tidak berfungsi? Tao Lai terkejut, dan Dekan berkata, tidak mungkin. Bagaimana kamu tidak terkena apa-apa? Karena kekuatanmu tidak cukup untuk menyakitiku. Lin Tian sangat percaya diri, tetapi Dekan tidak percaya. Jadi dia mencoba lagi beberapa kali, dan hasilnya tetap sama. Akhirnya, Dekan berhenti menyerang, dan Tao Lai mendekati Lin Tian dan menyembahnya. Talenta kamu tidak kalah dengan saya. Melihat pria yang muka tebal ini, Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Dan Tao Lai berkata dengan senyum, dengan talenta kamu, saya rasa di dunia hantu dan Tuhan, kamu pasti berada di peringkat teratas. Lin Tian tidak peduli dengan peringkat ini, sebaliknya dia menatap Dekan, apakah kamu sudah memutuskan? Ya, beri aku buahnya, dan saya akan pergi. Jika tidak, saya akan tinggal di sini sampai kamu memiliki kemampuan untuk mengusir saya. Lin Tian tersenyum kepada Dekan. Namun Dekan berkata, bukan karena saya tidak mau memberikannya kepadamu, tapi apa? Kami semua menyuplai buah hantu kepada dinasti hantu, jadi kamu hanya bisa pergi ke dinasti hantu jika kamu ingin, tapi itu jelas tidak mungkin. Dekan berkata dengan putus asa. Ketika mendengar kata hantu, Tao Lai menarik napas, sementara Diu menghela napas, saya tidak bisa menemukan buahnya. Lin Tian tidak menduga bahwa buah itu akan diberikan kepada dinasti hantu sebagai persembahan, tetapi Dekan terlihat tak berdaya. Jadi, bukan karena saya tidak ingin memberikannya kepadamu, tapi saya tidak punya. Lin Tian menatap Dekan dengan penuh perhatian, ingin melihat apakah yang dikatakan itu benar, dan dia menemukan hal menarik. Maka Lin Tian tersenyum dan bertanya, sebagian besar untuk hantu, tapi beberapa pasti jatuh ke jurang di tanah hantu, kan? Dekan terkejut, bagaimana kamu tahu? Pohon hantu tumbuh di jurang, dan cabangnya tumbuh ke halaman hantu kamu, dan ketika buah itu matang, ada beberapa buah yang tidak bisa kamu sentuh, jadi mereka jatuh ke jurang dan mengapung di sana, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?